فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, khatib mengingatkan sekaligus mengajak pada diri khatib pribadi dan kita semua tanpa kecuali untuk senantiasa meningkatkan takwa, pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu kita diberikan bimbingan dalam berkehidupan, menjadikan sisa hidup kita lebih bernilai daripada hari-hari yang telah berlalu, dan ditutup kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di antara nama manusia yang tercantum di dalam Al-Quran sekaligus menjadi nama yang menandakan totalitas aktivitas kehidupan kita, ditampilkan oleh Al-Quran dengan lafaz Al-Insan, nama yang khusus ditampilkan untuk menunjuk totalitas aktivitas kita dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Nama yang menunjuk kepada karakteristik kelembutan, fitrah yang baik disebut dengan Al-Ins. Nama yang menunjuk pada pengelolaan nafsu yang membedakan dengan malaikat yang hanya memiliki sifat takwa saja disebut dengan Bashar. Nama yang menunjuk pada genealogi manusia yang tersambung secara keturunan pada Nabi Adam alaihissalam disebut dengan Bani Adam. Nama yang menunjuk pada manusia dengan sifat sosialnya yang senang berkomunitas, hidup saling bergantung disebut dengan An-Nas. Hadirin, terkait dengan nama Al-Insan, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma seperti dinukil dokumentasi pernyataan ini oleh Ibnu Manzur dalam kitab fenomenalnya Lisanul Arab. Beliau memberikan sebuah pemaknaan sebagai berikut. Innama summiyal insanu insanan li'annahu 'indama 'uhida ilaihi fanasiya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma memberikan satu isyarat yang sangat penting. Mengapa manusia diberi nama dengan Al-Insan? Kata beliau karena ada keterkaitan kata Al-Insan ini dengan kata nisyan yang berarti lupa. Karena kecenderungan manusia ketika membangun sebuah komitmen, ketika mengerjakan satu hal, seringkali melekat sifat lupa dalam komitmen dan pengerjaan ini. Hadirin, dan lupa seringkali menjadikan seseorang terperangkap pada kesalahan, sehingga ada yang menyebut lupa itu kawannya adalah salah. Kata dasarnya nasya, salah kata dasarnya akhta'a. Jika kita lupa kita katakan nasina, jika kita salah kita katakan akhta'na. Kalimat nasina dan akhta'na ditampilkan dalam satu ayat di dalam Al-Quran sekaligus ayat pengakuan salah seorang hamba untuk mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tu'akhidhna in nasina au akhtana. Ya Allah, jika dalam beraktivitas yang kami lakukan itu ada sifat lupa yang mengantarkan kami untuk berbuat satu kesalahan, mohon jangan hukum kami dengan kesalahan disebabkan oleh lupa itu. Hadirin, nama ini ingin memberikan kesan kepada kita bahwa tidak ada manusia selain Nabi dan Rasul yang sifatnya ma'sum, yang dalam aktivitasnya tidak bersalah. Dalam sehari ini saja boleh jadi mata kita salah memandang,
lisan kita salah bertutur, tangan kita salah bergerak, kaki kita salah melangkah. Dan uniknya, terkadang manusia itu mengetahui itu salah, tapi ada komentar yang sangat menarik, ketika melakukan kesalahan itu terkadang dia lupa bahwa itu salah. Seseorang berdusta bukan tidak tahu kalau dusta itu salah, tapi ketika dia berdusta, dia lupa kalau dusta itu keliru. Dia lupa kalau bohong itu salah. Dia lupa kalau menipu itu salah. Aktif nafsunya digerakkan oleh setan, mengaktifkan fitrah kelupaannya, mengantarkan ia pada perbuatan salah dan kelirunya. Hadirin, dinamakan al-insan bukan sekedar menunjukkan aktivitas manusia yang tertata, yang punya kesibukan, tapi ada potensi keliru dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Berbahagialah kita memiliki Tuhan yang sesungguhnya, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyifati pada dirinya, satu-satunya Tuhan yang hak, yang menyifati pada dirinya dan menyampaikan dengan tegas, memahami kondisi hambanya, bahwa ia akan berkenan dengan sifat Rahman dan Rahimnya, menerima, mengampuni, menghapuskan kesalahan seorang hamba yang ingin kembali kepadanya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak ada satupun kita temukan keterangan dalam kitab-kitab yang dianggap sebagai kitab suci di muka bumi ini yang menampilkan di antara sifat yang sangat luar biasa, membuktikan sifat ketuhanan, membuktikan kasih sayang yang tanpa batas, kecuali di dalam Al-Quran. Firman Allah yang menegaskan, siapapun hambaku yang berbuat salah, bahkan berlumur dosa sebesar apapun, sepanjang ia mau kembali, mau mendapatkan rahmat Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya, Allah berkenan menggugurkan seluruh dosa-dosanya tanpa kecuali. Quran surah ke-39 Az-Zumar, contohnya di ayat ke-53. Allah menyampaikan, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Muhammad katakan, firalkan kepada hamba-hambaku yang menyimpulkan ia telah mengumpulkan dosa yang mungkin menurutnya tak terbatas, tak berbilang. Disifati dalam bahasa Al-Quran dengan israf. Israf itu di luar batas kewajaran. Orang makan sekali 1 piring, 2 piring, dia makan 5 piring. Itu israf dalam makanan. Ada orang israf dalam berbuat dosa. Ada orang yang dosa telinganya saja, salah dengar. Ada orang yang dosa lisannya saja, salah cakap. Ada orang dosa kakinya saja, salah melangkah. Ini matanya dosa, telinganya dosa, lisannya dosa, tangannya dosa, kakinya berdosa, sekujur tubuhnya pernah berbuat dosa. Itu israf. Pada orang yang israf pun, yang mungkin terprovokasi oleh setan sehingga menyimpulkan bahwa sudah pantas dia tervonis dengan kesalahan dan kecil peluang untuk mendapatkan rahmat Allah, besar peluang menuju neraka. Kesimpulan semacam ini langsung dibantah oleh Al-Quran, ditampilkan rahmat Allah dan dimintakan hamba ini untuk melihat luasnya ampunan Allah dengan nama Rahman dan Rahimnya yang menggugurkan semua opini, asumsi dan pandangan setiap hamba yang tidak punya kesempatan untuk kembali menjadi hamba yang baik. La taqnatu min rahmatillah. Hambaku, jangan simpulkan kau kehilangan rahmat Allah. Jangan putus asa dengan rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Yakinkan pada hatimu yang paling dalam, sungguh akulah Allah yang akan mengampuni semua dosa-dosa yang pernah engkau kerjakan, sepanjang mau kembali kepadanya. Karena itu kita temukan dalam Al-Quran begitu banyak contoh orang-orang yang pernah berbuat dosa, kemudian dia bertaubat dan saat itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang telah membunuh, kemudian taubatnya benar, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faghafaralah, Allah ampuni dosanya.
Ada orang yang pernah mabuk, dia taubat, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berzina, dia taubat, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang pernah menipu, taubat, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seburuk-buruknya Firaun pun diberikan kesempatan oleh Allah sampai di ujung nyawanya di tenggorokan agar ia mampu, sekali lagi, agar ia mampu mengaktifkan kesempatannya bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikirimkan dua nabi rasul sekaligus, Musa dan Harun. Seburuk-buruknya Firaun, hobi membunuh orang, mengaku Tuhan, mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling agung. Hobinya menyiksa orang, membiarkan perempuan hidup, laki-laki ditindas. Zalim dalam kehidupan, tidak kehilangan hak, tidak kehilangan kesempatannya untuk mendapatkan kesempatan taubatnya, kembali menjadi orang baik. Dikirimkan, ditugaskan oleh Allah Musa dan Harun sekaligus. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa Harun datangi Firaun, dia telah menyimpang dari kewenangannya sebagai seorang penguasa. Ingatkan kembali dengan penuh kelembutan, luruskan dengan retorika yang lembut, yang baik, ajak ia dengan ajakan yang lembut. Mungkin dengan kelembutan itu ia akan kembali menjadi sadar dan menggunakan kewenangannya untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Semua punya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, namun kesimpulannya adalah sepanjang kita manusia pasti pernah berbuat salah. Ustadz-ustadznya pasti pernah salah. Kiai sekiai-kiainya dalam perjalanan hidupnya pasti pernah salah. Hamba sehamba-hambanya, sepanjang bukan nabi, bukan rasul, yang tidak punya sifat ma'sum, pasti pernah salah. Dan kita bersyukur punya Allah yang mau mengampuni dan menghapuskan kesalahan-kesalahan hambanya sebelum berpulang menghadap kepadanya. Maka hadirin, bagaimanakah cara dan tanda-tanda orang yang bertobat serta diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan dengan tanda penerimaan itu, kembali ia dinilai oleh Allah sebagai hamba yang baik meskipun pernah ia berlumur dosa, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah sebagai hamba yang dijamin kebahagiaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di antara sekian ayat yang ditampilkan di dalam Al-Qur'an yang memberikan gambaran tentang tanda-tanda seorang hamba diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita temukan di antaranya yang cepat saja di dalam Quran surah Taha, surah ke-20 di ayat ke-82. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila amalan salihan thumma ihtada. Wa inni, dan sungguh aku tetapkan dan aku tegaskan dan tanamkan ini pada hatimu yang paling dalam, jangan sampai ragu. Allah ketika memberikan tanda-tanda penerimaan taubat pada hambanya yang mungkin ingin kembali menjadi orang baik, dosa apapun yang pernah dikerjakan, tidak ada Tuhan yang mengatakan pada hambanya, kamu jangan pernah ragu, tanamkan hatimu pada yang paling dalam. Jangan pernah merasakan keraguan. Aku akan mengampuni dosamu, menggugurkan kesalahanmu. Tanamkan ini pada hatimu yang paling dalam. Jangan pernah engkau ragu. Jika ada orang salah, walaisa kamitslihi syai', ada anak salah pada orang tuanya, lalu datang ingin minta maaf, tiba sebelum bicara anaknya, ayah ibunya mengatakan, nak, tanamkan pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah engkau ragu, jangan pernah engkau meragukan papa mama memaafkan engkau, mengampuni engkau, dan jangan pernah engkau ingat-ingat lagi kesalahanmu sebelumnya. Laisa kamitslihi syai'. Sebelum hamba melakukan kesalahan, Allah sudah mendeklarasikan, wa inni laghaffarun, sungguh tanamkan pada hatimu yang paling dalam, aku itu Tuhan yang maha pengampun. Ada ghafir, ada ghaffar, itu berbeda. Ghafir pasangannya dzambun, ghafiri dzambi wa qabili taubi. Ghaffar itu di atas dzambun, pasangannya dzunubun, bentuk akumulasi dari dosa.
Jadi Allah itu sudah mendeteksi hambanya punya potensi bukan cuma sekali dosa. Matanya dosa, telinganya juga mungkin dosa, lisannya juga mungkin berdosa, tangannya juga mungkin berdosa. Karena dosa itu tertahan rizkinya. Karena dosa itu tertahan kemampuan mengingatnya. Karena dosa itu ilmu tertahan sampai pada kolbunya. Karena dosa itu tertahan kemampuan maksimalnya. Maka Allah menyampaikan, hambaku, aku tahu dalam hidupmu, mungkin engkau pernah banyak mengoleksi kesalahan dan dosa. Tapi aku adalah Tuhan yang mengampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa itu. Bagaimana caranya ya Allah? Dan apa saja tanda-tanda seseorang diterima ampunannya olehmu ya Allah? Maka kata Allah yang pertama, liman taba. Tapi ada syaratnya untuk mendapatkan ampunanku itu. Satu, liman taba. Pada siapapun. Man itu bisa menunjuk laki-laki, bisa menunjuk perempuan, statusnya orang besar, statusnya orang biasa, tua, muda, siapapun. Jadi jangan simpulkan kalau jadi pejabat tidak ada dosanya, belum tentu. Jangan simpulkan kalau jadi rakyat tidak ada dosanya, belum tentu. Jangan simpulkan kalau perempuan bebas dosa, belum tentu. Jangan simpulkan kalau remaja tidak berdosa, belum tentu. Karena man itu menunjuk sifat umum bagi siapapun tanpa kecuali, dan sifatnya personal. Allah tidak mengumumkan di banyak hamba-hambanya ini si fulan pendosa. Tidak. Betapa indahnya keteladanan ditampilkan dalam Al-Quran. Jika ada orang berbuat salah, jangan disudutkan kesalahannya di hadapan banyak orang. Panggil secara personal. Nasihati kalau kita di atasnya. Berikan keterangan yang baik kalau kita berhadapan dengannya. Menasihati orang di hadapannya, itulah nasihat. Menasihati orang di hadapan banyak orang, itulah menjatuhkan martabat. Liman taba, bagi siapapun laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, taba, syarat pertama, dia mau bertobat dari kesalahannya. Hadirin, apa itu taubat? Secara singkat, taubat itu kembali pada jalan yang benar. Ada orang salah di jalan, dia ingin menuju ke satu tempat, dia belok pada arah yang salah. Dia belok ke arah yang salah. Kemudian dikembalikan pada jalan yang benar sesuai dengan jalurnya. Orang Arab menyebutnya tabayatubu. Dia berbelok kembali kepada jalan yang benar. Sifatnya disebut dengan taubah. Ini lisan, fungsinya diciptakan oleh Allah untuk berkata yang baik-baik. Lalu digunakanlah lisan ini berkata yang tidak baik, menghina orang, merendahkan orang, berkata-kata kotor. Kita ingin mengembalikan lisan pada fungsi yang baik, berkata lagi yang baik, berlatih mengatakan lagi yang mulia. Ini yang disebut dengan taubat pada lisan. Taba. Kapan taubat itu dimulai? Turunlah Quran surah keempat di ayat ke-19. Dari ayat 17 ya kita mulai, sebelum masuk bab rumah tangga di ayat ke-19-nya. Perhatikan kalimatnya. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Innama menggunakan adatul hasri. Sungguh taubat yang akan diterima oleh Allah, makna taubat yang sejati itu kata Allah sebagai berikut. Jadi kalau ada yang bertanya apa itu taubat, dijawab langsung oleh Allah, taubat itu sebagai berikut. Lilladzina ya'maluna su'a bijahalat, untuk siapapun tanpa kecuali yang pernah berbuat jahalah, pernah berbuat buruk dalam hidupnya karena sifat jahalahnya. Jahalah itu asalnya tahu sesuatu itu tidak baik tapi dikerjakan, itu jahalah itu. Kita tahu berdusta itu tidak baik tapi dikerjakan juga, itu jahalah namanya. Sebetulnya semua kesalahan itu kita sadar itu keliru. Mencuri itu keliru. Berselisih itu keliru. Menghina itu keliru. Buat hoax itu keliru. Kita sadar itu keliru, tapi kadang-kadang dikerjakan juga, itu jahalah namanya. Nah, kalau kita ingin kembali perbaiki itu, sebagai anak berbuat tidak baik pada orang tuanya, sebagai orang tua bersikap tidak baik pada anak-anaknya, sebagai tetangga berbuat yang tidak benar pada tetangganya, demikian kemudian melekat sifat-sifat jabatan dalam kehidupan apapun itu. Berbuat salah kata Allah, thumma yatubuna min qarib,
Tobat yang benar-benar diterima itu adalah tobat yang ketika seseorang sadar berbuat